Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 248, kamu tidak layak melakukan tes paternitas. Mendengar perkataan Jordan, Chaiden yang sombong langsung tersipu malu. Para penjaga di samping, di sisi lain, bingung dengan apa yang baru saja mereka dengar. Ayah bayi itu. Ayah bayi yang mana? Chaiden tidak ingin orang-orang yang tidak penting mengetahui rahasia di antara mereka, jadi dia mengulurkan tangannya dan berkata, masuklah. Simpan hadiah-hadiah itu. Kita tidak membutuhkannya. Oleh karena itu, Chaiden mengambil inisiatif untuk mendorong pintu dan masuk. Jordan mengikutinya dari dekat. Bangsal VIP luas dan dilengkapi dengan baik. Saat itu pagi hari, dan gordennya terbuka, sehingga sinar matahari bersinar melalui jendela, menyediakan cahaya yang cukup untuk ruangan itu. Ketika Chaiden dan Jordan masuk, Hailey duduk di samping tempat tidur dan bermain dengan si kembar yang berbaring di box bayi mereka. Melihat mereka berdua masuk, Hailey langsung berkata sambil tersenyum, anak-anakku sayang, ayah ada di sini untuk menemui kalian. Ayah. Jordan merasakan perasaan hangat dan nyaman di hatinya ketika mendengar kata-kata itu. Sekali lagi, itu adalah perasaan yang agak surrealis. Apakah saya sudah menjadi ayah sekarang? Dia berjalan dengan gembira, hanya untuk mendapati bahwa Chaiden berada selangkah di depannya dan telah mencapai Hailey dan bayi-bayinya. Setelah Chaiden datang, Hailey terus berkata kepada bayi-bayi yang baru lahir itu, bayi-bayiku sayang, lihatlah ayah. Apakah kalian merindukan ayah? Jordan diliputi kekecewaan, dan semangatnya pun pudar. Hailey tidak merujuk kepadanya, melainkan Chaiden. Mengerikan. Jordan begitu cemburu hingga ia berjalan mendekat dan mendorong Chaiden hingga jatuh. Ia berkata, aku ayah mereka. Hailey menegur Jordan dengan kesal, apa yang kau lakukan? Bagaimana kalau kau menakuti mereka? Akan tetapi, bayi baru lahir itu, yang baru berusia seminggu, tidak menangis atau merasa takut saat melihat Jordan mendorong Chaiden, ataupun melihat ekspresi marah di wajah Jordan. Mereka menatap lurus ke arah Jordan dengan kehangatan di mata mereka. Seketika Jordan merasa tatapan matanya itu sangat familiar karena sepertinya putri dari wanita misterius di kafe itu juga menatapnya dengan cara yang sama. Saat melihat sorot mata mereka, hati Jordan langsung melunak. Senyum langsung menghiasi wajahnya, dan dia menatap bayi-bayi itu. Bayi-bayi, ayah datang untuk menjenguk kalian. Sekarang, Chaiden-lah yang terjatuh ke tanah, yang merasa tidak senang. Chaiden bangkit dari tanah dan berkata, saya pikir kita perlu membicarakan masalah ayah anak-anak itu. Tentu saja, Jordan bersedia berbicara dengannya karena itulah tujuan dia ada di sini. Chaiden mengunci pintu kamar dari dalam agar orang lain tidak bisa masuk. Ia kemudian berjalan mendekat dan berkata, kakekku sangat menyukainya, dan ia sudah memberi nama pada mereka. Anak perempuan itu akan diberi nama Lea, dan anak laki-lakinya akan diberi nama Lukas. Jordan menatap kedua bayi kecil itu dan bergumam, Lea Stele dan Luke Stele. Lumayan. Aku suka nama-nama ini. Chaiden begitu marah hingga ia ingin membanting tangannya ke meja. Apa maksudmu Lea Stele dan Luke Stele? Seharusnya Lea Husli dan Luke Husli. Di sisi lain, Hailey menimpali, Lea Camden dan Luke Camden terdengar lebih baik. Ketiga-tiganya berebut nama belakang anak-anaknya. Chaiden berkata kepada Hailey, Hailey, kau sekarang istriku, dan kita adalah keluarga yang terhormat. Rasanya tidak pantas bagi anak-anak kita untuk mengambil nama belakang ibu mereka. Sebaiknya kita tetap menggunakan nama Husli. Hailey merasa Chaiden tidak cukup mencintainya. Karena dia bukan ayah kandung anak-anaknya, mereka mungkin tidak akan mewarisi aset keluarga Husli di masa mendatang, jadi dia ingin anak-anaknya memakai nama belakangnya. Hailey berkompromi dan berkata, anak laki-laki itu boleh memakai nama belakangmu, tetapi anak perempuan itu harus memakai nama belakangku. Selain itu, kamu harus memastikan bahwa anak laki-laki itu berhak mendapatkan bagian dari warisan. Chaiden berkata, ya, anak laki-laki akan mengambil nama belakang Husli sedangkan anak perempuan akan mengambil nama belakang Chaiden. Hailey mengangguk dan setuju, oke. Oke, kakiku, pikir Jordan. Dia begitu marah hingga ingin membalik meja. Kalau bukan karena kedua bayi itu, dia pasti sudah kehilangan kesabaran dan mengamuk. Jordan berkata dengan marah, akulah ayah dari anak-anak itu. Jika mereka mengambil nama belakang kalian masing-masing, bagaimana denganku? Hailey sama sekali tidak menghiraukan Jordan, dan berkata dengan nada meremehkan, Jordan, jangan lupa, kamu adalah suamiku yang tinggal serumah dan kamu bisa bertanya-tanya, suamiku yang mana yang pantas agar anak-anaknya memakai nama belakang mereka. Anak-anak dari suamiku yang tinggal serumah semuanya memakai nama belakang ibu mereka. Chaiden tertawa dan menimpali dari samping, benar sekali, benar sekali.
Jordan berkata dengan marah, aku sudah menikah denganmu selama 3 tahun sebagai suamimu yang tinggal serumah, dan jika kita punya anak sejak kita menikah, aku tidak akan keberatan jika mereka mengambil nama belakangmu. Tapi kamu tidak pernah mengizinkanku berhubungan intim denganmu selama 3 tahun itu, dan kita tidak punya anak. Kita berdua benar-benar menginginkan anak hanya ketika aku mengungkapkan diriku sebagai Stele. Saat itu, semua biaya rumah tangga, termasuk mobil, rumah, dan kebutuhan keluargamu, diurus olehku. Aku telah menafkahi kalian. Saat itu, aku bukan lagi suamimu yang tinggal serumah. Jadi, tentu saja, aku berhak meminta mereka memakai nama belakangku. Jordan tahu bahwa jika dia tidak menyembunyikan identitasnya, Hailey tidak akan berdebat dengannya tentang nama belakang anak-anaknya. Hailey memutuskan untuk membiarkan anak-anaknya memakai nama belakangnya hanya karena dia pikir Jordan sekarang tidak punya uang. Hailey berkata, ya, kamu punya hak untuk mengajukan permintaan itu, tetapi kita sudah bercerai sekarang, dan kita punya pasangan masing-masing. Jika bayi-bayi itu memakai nama belakangmu, bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa mereka tidak punya nama belakang yang sama dengan kita saat kita membawa mereka keluar atau mendaftarkan mereka di sekolah di masa mendatang? Bagaimana jika orang lain menanyakannya? Betapa canggungnya itu bagi mereka. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah itu, kata Jordan. Alasannya, anak-anak tersebut bahkan tidak akan bersekolah seperti anak-anak normal. Sebaliknya, mereka akan menerima pelatihan profesional dari Steles. Chaiden berkata dengan nada merendahkan, Jordan, apa gunanya membiarkan anak-anak mengambil nama keluargamu? Apakah mereka akan mewarisi aset senilai miliaran dolar milik keluarga Stele atau apa? Jika mereka mengambil nama belakangku, aku jamin mereka akan hidup dalam kemewahan selama sisa hidup mereka. Hailey tergoda dan tergoda setelah mendengar itu. Lihatlah betapa murah hatinya Chaiden. Dia bersedia membesarkan anak-anakmu dan bahkan memberikan asetnya kepada putramu. Kau seharusnya berterima kasih padanya. Jordan mendengus dingin dan berpikir, apakah Chaiden benar-benar bersedia memberikan asetnya kepada anakku? Jordan tidak percaya dia akan bersikap begitu baik. Hanya wanita konyol Hailey yang akan percaya padanya. Jordan tidak dapat membantah mereka. Setelah jeda sejenak, ia berkata, pada akhirnya, kita masih belum dapat mencapai konsensus mengenai masalah ini. Ada alasan lain mengapa saya ada di sini hari ini. Tidak akan terlambat untuk membicarakan masalah nama belakang mereka setelah saya selesai dengan ini. Hailey menatap Jordan dan bertanya, ada apa? Jordan melirik bayi-bayi itu dan berkata, saya ingin melakukan tes paternitas pada anak-anak itu. Tidak, Hailey langsung membantah. Hailey memegang tangan bayi itu dengan sedih dan berkata, Jordan, kau sangat kejam. Bayi-bayi itu baru saja lahir dan ingin diambil darahnya dan rambutnya. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti anak-anakku. Merasa tidak berdaya, Jordan menjelaskan, tidak perlu mengambil darah atau mencabut rambut mereka. Kami hanya perlu melakukan usap mulut dengan mengusap pipi bagian dalam beberapa kali dengan kapas untuk mengambil sampel. Tidak. Kedengarannya mengerikan bagiku. Aku tidak akan pernah mengizinkanmu melakukan tes paternitas. Kau juga tidak pantas melakukan tes paternitas dengan mereka. Hailey sekali lagi membantah dengan keras.